Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, di rumusan permasalahan, itu memang betul nomor 1, nomor 2, itu kan dalam pandangan saya itu overlap. Mungkin nanti perlulah Pak menjelaskan, apa sih bedanya rumusan masalah 1 dan 2 itu ketika menanyakan mengapa, kemudian pertanyaan kedua faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kondisi yang sama nih kan. Dan saya ingat ini dulu saya pernah sampaikan pada saat pembahasan awal itu ya. Nah ini karena masih ada, saya perlu ini nih informasi apa bedanya. Ya siapa tahu memang ada bedanya. Dan kalau ada bedanya kan ya nggak masalah. Apalagi kalau kemudian prom dan kompromnya mendukung itu. Ya buat saya nggak masalah. Yang penting harus bisa dijelaskan perbedaan dua masalah itu. Rumusan masalah itu. Nomor 1 dan 2. Dan ini kemudian saya coba cek penyajian di bab 4-nya. Ya. Hasil penelitiannya ya. Ternyata pertanyaan pertama itu tidak ada jawabannya. Ya. Pertanyaan mengapa itu nggak ada jawabannya. Yang ada justru deskripsi tentang lokus penelitiannya. Ya. Nggak ditanyakan dalam rumusan masalah, tapi dijelaskan. Sementara yang ditanyakan mengapa malah tidak ada penjelasannya. Kemudian catatan saya yang ketiga ya, tadi 1 dan 2 saya sekaligus saja. Kemudian yang ketiga, cara penyajian Pak, cara penyajian hasil wawancara. Ketika kutipan langsung, itu dituangkan banyak yang panjang-panjang gitu. Pak cari yang substansinya yang mana Pak, ambil saja nggak usah panjang-panjang. Ini sampai 4 paragraf kutipan langsung kan. Nah, kemudian ini jangan ada kesan hanya menumpuk Pak, ditumpuk. Kutipan 1, kutipan 2, 3. Ini seperti hasil dari transkrip yang ditumpuk saja. Nah, ini jangan seperti itu. Coba ditriangulasikan langsung saja. Jadi kalau yang sama konsisten ya tidak semuanya, tidak kemudian diulang-ulang, ya kan? Pandangan yang beda baru kemudian, namun narasumber lain menyatakan hal yang beda. Itu aja langsung. Apa bedanya di mana? Sementara yang sama bisa oleh ABCD, narasumber ABCD menjelaskan demikian. Nah itu kan cukup tuh, ditriangulasikan. Oke, kemudian yang keempat, tadi catatan saya, ini narasi Yayan Pontianak, Metro Madura itu buat apa sebenarnya? Itu kan, karena nggak ditanya sama sekali, tapi kemudian dijelaskan. Dan penjelasannya juga sederhana, hanya tabel tanpa ada narasi. Saya pikir ini buat apa dibikin tabel? Tapi yang lebih mendasar, buat apa dijelaskan? Kemudian yang kelima, nah ini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akan lebih menarik sampai menjelaskan apa pengaruh faktor-faktor tersebut secara apakah dia punya pengaruh positif ya terhadap implementasi ABK ataukah pengaruhnya negatif. Itu harus bisa tuh tergambarkan karena hanya analisis faktor kan, faktor-faktor yang berpengaruh. Beda kalau yang itu merupakan maksudnya jawaban dari pertanyaan pertama. Mengapa tidak optimal? Pasti yang dicari adalah faktor-faktor yang negatif, berpengaruh negatif. Nah ini maka nanti perlu disepakati dulu nih rumusan 1 dan 2 itu. Mana yang dipilih? Kalau yang dipilih yang nomor 1, maka di bab 4-nya itu harus menjelaskan faktor-faktor yang berdampak negatif. Negatif saja dicari. Nah, kemudian ini langsung ke nomor 6-nya. Harusnya model yang bentuk itu menjadi solusi atas permasalahan. Dan karena permasalahannya sudah diupayakan dicari penyebabnya, maka model ini juga harus nyambung dengan penyebabnya itu, Pak. Nah, kalau di sini kan penyebabnya untuk sementara ya, ada kepemimpinan, keterlibatan stakeholder, ya kan, ketersediaan sumber daya, dan ada berapa ini? 8, mekanisme insentif dan sanksi, ya kan. Itulah yang membentuk model implementasi. Nah, kemudian kalau silahkan nanti mau dirinci dalam perencanaan ABK, dalam implementasi atau dalam tahap manajemen, silahkan saja ya. Tapi enggak pun menurut saya nggak masalah, tidak harus dirinci sampai di level itu. Nah, yang penting bisa membentuk
modelnya dengan melihat faktor-faktor itu dalam sebuah gambar. Di model itu merupakan bentukan dari faktor-faktor dan ABK ada di dalamnya. Baru kemudian di narasinya saja bisa agak leluasa. Saya rasa dari saya cukup.